Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat jejak kebenaran, pernahkah kalian berpikir tentang sosok yang paling ditakuti dalam sejarah umat manusia, seseorang yang disebut dalam banyak riwayat sebagai fitnah terbesar yang pernah dihadapi manusia? Ya, dia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Tapi pertanyaannya, apakah ia sudah lahir? Apakah ia kini sedang bersiap di suatu tempat yang tak terlihat, menunggu waktu yang telah ditetapkan? Hari ini, di Jejak Kebenaran, kita akan menelusuri tanda-tanda, menyusuri jejak-jejak tersembunyi dalam hadis dan kisah yang mungkin selama ini kita abaikan. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita kenali dulu, siapa sebenarnya Dajjal. Dajjal adalah makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Ia bukan manusia biasa, bukan pula nabi, tapi fitnah besar yang akan menguji iman seluruh umat manusia. Rasulullah bersabda, tidak ada seorang nabi pun, kecuali telah memperingatkan kaumnya tentang Dajjal. Itu artinya, fitnah ini bukan sekadar cerita horor, melainkan kenyataan yang akan datang. Lalu, apakah ada riwayat yang menunjukkan bahwa Dajjal sudah ada? Satu kisah yang paling terkenal adalah pengalaman Tamim Ad-Dari, seorang sahabat Rasul yang dulunya seorang Nasrani. Ia pernah berlayar bersama beberapa orang hingga terdampar di sebuah pulau misterius. Di sanalah mereka bertemu dengan makhluk aneh yang terikat rantai, dan berkata, "Aku adalah Al-Masih Ad-Dajjal, waktuku hampir tiba." Rasulullah pun membenarkan kisah itu, dan sejak saat itu, beliau lebih sering memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal. Jadi, apakah ini artinya Dajjal sudah ada sejak zaman Nabi? Mari kita telusuri lebih dalam. Dalam banyak hadis sahih, digambarkan bahwa Dajjal memiliki ciri yang sangat khas. Seorang lelaki muda, bertubuh besar, rambutnya ikal, salah satu matanya rusak seperti anggur yang menonjol, dan di dahinya tertulis huruf-huruf K, Fa, Ro, atau kafir. Yang mengejutkan, setiap mukmin akan mampu membaca tulisan itu, meski tidak bisa membaca dan menulis. Inilah salah satu bukti bahwa iman akan menjadi satu-satunya cahaya pelindung dari fitnah besar ini. Dan kini, pertanyaan yang paling banyak diajukan adalah, apakah Dajjal sudah ada di dunia ini? Beberapa ulama meyakini, Dajjal memang sudah dilahirkan, namun Allah menahannya di suatu tempat di luar jangkauan manusia. Ada yang menyebut pulau asing, ada yang berkata dia berada di alam tersembunyi, atau bahkan di tempat yang hanya bisa dijangkau oleh izin Allah. Yang jelas, Nabi menyuruh kita untuk memohon perlindungan dari fitnah Dajjal dalam setiap sholat. Artinya, ancaman ini sangat dekat. Lalu, apa saja tanda-tanda bahwa Dajjal akan segera muncul? Dalam hadis disebutkan bahwa Dajjal akan muncul apabila ilmu akan diangkat, ulama akan sedikit, fitnah tersebar di mana-mana, orang fasik dijadikan panutan, dan dunia dikuasai oleh kebohongan yang dibungkus kemegahan. Tak hanya itu, Nabi menyebut bahwa sebelum munculnya Dajjal, dunia akan mengalami 3 tahun kekeringan. Tahun pertama, hujan berkurang sepertiga, tahun kedua, tinggal sepertiga dari itu, dan tahun ketiga, tidak turun hujan sama sekali. Saat itulah, fitnah besar datang, dan manusia akan diuji, siapa yang beriman, dan siapa yang hanya mengaku beriman. Lalu, di tengah fitnah sebesar ini, siapa yang bisa selamat? Rasulullah memberi solusi. Bacalah 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi. Ayat-ayat itu akan menjadi cahaya yang melindungi kita dari tipu daya Dajjal. Dan yang lebih penting, perkuat imanmu, kenali Allah lebih dekat, jangan biarkan hati kosong, isi hatimu dengan zikir. Karena saat Dajjal datang, yang lemah akan menjadi korban, dan yang kuat imannya akan selamat. Sahabat jejak kebenaran, hari itu bisa saja datang esok, atau mungkin sudah dimulai hari ini. Fitnah media, fitnah dunia, fitnah kekuasaan, mungkin itu semua hanyalah pemanasan dari ujian sesungguhnya. Sudah siapkah kita
Sudah cukupkah iman kita untuk menghadapi fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia? Jika video ini membuatmu merenung, bagikan ke orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi, inilah pengingat terakhir sebelum semuanya terjadi. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Jejak Kebenaran, karena kita akan terus menelusuri kisah-kisah akhir zaman, tanda-tanda gaib, dan hikmah dari balik dunia yang tak kasat mata.